Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas studi kelaikan bisnis, yaitu Business Plan, di bidang usaha cemilan keripik pedas manis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ada Setia Andini dengan NIM 2063102 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Latar belakang usaha. Indonesia merupakan negara yang memiliki kesuburan tanah yang sangat tinggi. Hal ini nampak pada hasil tanaman ubi-ubian, salah satunya yaitu kentang. Tanaman ini mempunyai kadar karbohidrat yang tinggi dan pada umumnya tanah terhadap suhu tinggi. Banyak aktivitas yang dijalani setiap orang per hari membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanan-makanan yang tersedia di pasar memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut kebanyakan terlalu mahal. Sampai saat ini, banyak sekali berbagai macam kuliner tersedia dengan berbagai macam berbentuk dan rasa makanan. Dari itu, kami ingin membuat inovasi baru di bidang kuliner dengan menggunakan bahan baku kentang, yaitu sejenis keripik kentang pedas manis. Secara pribadi kami membangun usaha ini dikarenakan kesukaan kami dalam mengkonsumsi olahan kentang. Selain itu, bahan baku kentang juga mudah didapatkan. Olahan kentang yang akan kami buat lebih berinovasi dan lebih menyehatkan dari olahan kentang lain dan terjamin higienis makanan. Dari itu, kami membuat keripik kentang salah satu makanan dengan rasa yang enak, nikmat, dan lezat juga serta mudah dicari. Struktur organisasi. Nama usaha keripik kentang pedas manis, tempat usaha Desa Pulau Panggung, Talanggudang, Kecamatan Semendu Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Visi dan misi dan tujuan usaha. Visi, menjadikan perusahaan kuliner yang lebih memperhatikan nilai gizi para konsumen, menjadikan usaha keripik kentang manis yang selalu terdepan seiring perkembangan zaman. Misi, menciptakan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih meningkatkan kehigienisan, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner, pelayanan yang ramah, tempat yang bersih. Tujuan usaha, mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan konsumen, menggali bakat dalam hal bisnis. Manfaatnya itu, ketika konsep bisnis ini kita terapkan, tentu saja kita memperoleh ilmu kewirausahaan secara langsung. Selain itu, bisnis keripik kentang ini bisa menjadi salah satu usaha yang dapat menginspirasi industri kecil rumah tangga lain untuk berinovasi, mengembangkan produknya. Ruang lingkup usaha yang kami rintis ini masih dalam usaha rumahan kecil, tetapi usaha ini bisa sangat menjanjikan karena produk makanan yang kami produksi dapat dinikmati oleh semua kalangan. Analisis usaha di Indonesia kentang bisa kita jumpai dengan mudah dari kebanyakan orang menyukai olahan kentang, jadi kami sepakat untuk mengolah kentang sebagai bahan bakunya, keripik kentang pedas manis sebagai pelengkapnya. Awal dibentuknya usaha keripik kentang ini karena kami dapat melihat minat masyarakat akan makanan ringan yang mengenyangkan dengan harga terjangkau. Produk yang disajikan merupakan jajanan yang sehat karena tidak menggunakan bahan pengawet, pewarna, minyak yang dapat merusak kesehatan konsumen dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Rencana produksi. Produk yang dihasilkan berbentuk keripik yang memiliki ukuran seragam, terbuat dari olahan kentang yang diberi bumbu-bumbu serta berbagai macam penunjang. Yang pertama ada kentang, minyak goreng, garam, gula, sambal ABC. Alat-alat menggoreng, wajan, kompak atau tumbuh, baskom, pisau, sendok. Cara membuat keripik kentang ini yaitu kentang dikupas terlebih dahulu, lalu dicuci hingga bersih. Kentang diiris dengan menggunakan sliper, mengiris kentang, lalu direndam dalam air aku sirih agar kentang keras dan hasilnya lebih renyah. Dapat ditambah garam juga pada air rendaman agar lebih gurih. Gorengan kentang hingga matang dan kering, lalu tiriskan minyak yang digunakan dalam menggoreng harus merupakan minyak yang baru agar keripik kentang lebih renyah. Tumis sambal masak ABC sampai harum dengan dicampur sedikit garam dan bawang putih, lalu masukkan gula hingga gula meleleh dan merata. Masukkan kentang, campurkan hingga merata dan angkat, simpan dalam wadah kedap udara.
Aspek pemasaran. Kegiatan pemasaran mempunyai peran sangat penting dalam kelancaran suatu usaha. Lancar tidaknya usaha ini selain dilihat dari kualitas produk juga tergantung dari bagaimana cara kita sebagai produsen memasarkannya dengan strategi yang baik. Dalam usaha ini, kami melakukan dua cara pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Kegiatan pemasaran langsung yaitu memasarkan produk secara langsung kepada konsumen tanpa perantara lain. Cara ini dilakukan usaha dengan kapasitas yang kecil atau skala rumah tangga, keuntungan memperoleh laba dalam menggunakan jalur pemasaran itu lebih besar daripada pemasaran tidak langsung karena tidak memberikan jasa kepada pengecer atau distributor. Kegiatan pemasaran tidak langsung yaitu memasarkan produk melalui pengeceran. Cara ini dilakukan dengan dua strategi, seperti di tempat-tempat wisata. Yang kedua, memasarkan dengan cara menitipkan ke toko-toko lainnya. Analisis biaya rincian. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan keripik kentang pedas manis. Biaya bahan baku. Kentang 10 kilo dikali 10.000 sama dengan 100.000. Terus itu minyak goreng 3 kilo sama dengan 54.000. Garam halus 2 bungkus dikali 3.000 sama dengan 6.000. Sambal ABC 2 botol kali 30 sama dengan 60. Jumlah biaya bahan baku yaitu 220.000. Perhitungan laba keripik kentang pedas manis. Biaya bahan baku sebesar 220.000. Jumlah produk yang dihasilkan 100 snack. Harga jual per snack sebesar 5.000. Laba kotor keripik kentang pedas manis. Jumlah produk yang hasil harga jual per snack 100 dikali 5.000 sama dengan 500.000. Laba bersih keripik kentang pedas manis. Laba kotor dikurang biaya bahan baku 500.000 dikurang 220.000 sama dengan 280.000 dalam per minggu penghasilan. Jadi kesimpulan dari bisnis plan keripik pedas manis ini adalah usaha keripik kentang pedas manis termasuk usaha rumahan yang dengan keuntungan yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan yang lumayan tinggi, namun para wirausaha harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan konsumen, SWOT yang kuat dalam usahanya, dan harus bisa menganalisis SWOT demi mengembangkan usahanya agar lebih baik dan lancar, agar tidak menimbulkan kegagalan usaha di tengah jalan. Seorang wirausaha harus memiliki planning yang maksimal agar usaha berkembang dengan cepat. Kami akan selalu mendengar setiap kritikan dari konsumen dan selalu berinovasi dalam produksinya. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang bisnis plan dari salah satu hasil bumi Rejang Ngobrol. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.